Selamat sore. Hari ini saya mau berkenalan sama ya panitia nih, panitia kurban di Kota Bandung. Memang tugas awal dari panitia kurban ini menyediakan sapi ya. Nah kebetulan hari ini atau sore ini kami ada di vendor sapi ya yang besar di Bandung ya. Ada di Bandung ini ya, dari Bandung Timur ya. Ini kebetulan kami bersama Pak Haji Simet ya. Beliau adalah vendor sapi yang boleh diwawancara ya Pak. Silakan Pak, silakan. Dari tahun berapa nih Pak Haji bergerak di jual beli sapi? Ini sudah lama Pak, jadi sejarahnya itu kalau lihat ke belakang kita sejak tahun 2008 sudah. 2008 ya. Ya, cuman karena waktu itu masih sambilan, ya apa namanya penyediaan sapinya itu belum sebanyak sekarang. Lama kelamaan ya akhirnya sekarang jumlahnya sudah hampir 320 ekor. Ada 300 ekor nih hari ini tersedia sapi di Pasimet ini ya. Kira-kira kisaran berapa nih Pak Haji? Karena kebanyakan DKM itu atau iuran ya, DKM itu untuk kemodoli rata-rata antara 3 juta sampai 3 juta setengah. Jadi jatuhnya mungkin satu sapinya kisaran harga antara 21 sampai 22 setengah nih kebetulan di kami ya. Nah, boleh ceritakan berapa kisaran sapi yang bisa yang tersedia ini ya? Yang kita tersedia memang kita sesuaikan dengan kemampuan menjadi di beberapa masjid. Karena di beberapa masjid itu masih ada apa namanya iurannya sekitar 3 jutaan. Iya ya. Jadi kita menyediakan juga sekitar 18 juta sampai yang sebenarnya yang banyak diminati dari masjid itu kebanyakan adalah antara 20 sampai 23 setengah. Iya. Nah, karena dia memerlukan juga biaya untuk Pengurusan ya. dan lain sebagainya. Maka kita mayoritas sebenarnya sapi di sini adalah jenis-jenis. Ada itu banyak ya jenis itu. Banyak Pak. Untuk pemeliharaan ya. Jadi tadi ada informasi saudara bahwa Pak Haji Sime itu hanya menyediakan wabil khusus ya. Sapi untuk kurban, bukan sapi untuk potong di pasaran bukan. Nah ini unik ya, baru saya dengar nih Pak Haji Simet menyediakan sapi khusus kurban, bukan untuk yang lain. Nah gimana ceritanya Pak Haji? Jadi memang niat kita dari awal waktu itu adalah sapi kurban, khusus kurban. Oleh karena itu makanya nama ini pun kita sebut rumah sapi kurban Ar-Rahman. Ar-Rahman ya. Jadi Ar-Rahman. Jadi kita memang ini udah kita apa namanya istilahnya udah kita sebarkan nama-nama ininya adalah rumah sapi kurban Ar-Rahman. Jadi memang diperuntukkan khusus untuk kurban saja. Yeah. Jadi pun kalau ada misalnya perlu misalnya untuk potong misalnya untuk hari raya itu kita tidak. Oke. Ini unik nih saudara, rumah sapi kurban Ar-Rahman. Artinya setahun sekali nih beliau bisnisnya ya, kalau di sisi bisnis ya. Bagaimana kalau punya kata saja Pak Haji ini ada 350-an sapi ya. Gimana kalau tidak laku semua? Nah ternyata beliau tidak dijual untuk apa-apa. Ya, gimana Ditunggu ceritanya? lagi sampai tahun depan. Ditunggu sampai tahun depan. Ya. Jadi sapinya tambah besar ya? Tambah besar, walaupun secara bisnis sebenarnya nggak begitu menguntungkan. Tadi contoh kita lihat misalnya ada tahun kemarin sudah kita jual 35 juta. Tahun ini ya kita jual hanya 38. Kalau kita hitung dari segi misalnya untuk Bisnis ya, kurang makanannya ya. pun sebenarnya sudah nggak ini. Sudah lebih dari 3 juta ya? Ya, tapi niat kita waktu itu memang kita diperuntukkan untuk kurban. Ini yang unik dan menarik ya. Biasanya kan kalau memang beliau itu pedagang ya kaidahnya asal laku ya. Ternyata tidak nih di rumah sapi kurban Ar-Rahman ini khusus ya. Secara profitable ternyata kalau tidak laku kemudian dipelihara setahun kemudian hanya selisih 3 juta kan tidak masuk makanannya juga, tapi beliau konsisten. Dan biasanya berapa persen tahun kemarin lakunya terjual itu dari yang tersedia? Yang tersedia itu hampir
90%. 90%. Alhamdulillah 90% terjual. Ya. Nah itu walaupun ini ya niatan Pak Haji bahwa khusus kurban itu artinya gini, sapinya bukan langsung dibawa dari Jawa lalu dijual, jadi bukan mengandalkan Dadakan, selisih harga saja, tapi ada sentuhan apa ya, sentuhan psikologis untuk sapi. Jadi Betul. tidak sapi Dadakan kemudian dijual. dadakan dijual hanya ngambil untungnya saja, itu yang unik. Ternyata sapi ini kalau dipotong tidak stres. Terus mungkin Pak Haji punya kiat bahwa sapi ini karena khusus lebih smart, lebih rela, lebih ikhlas sapinya juga ya Betul, Pak. mengikuti tren Pak Haji ya. Ya. Karena kita minimal kita pelihara itu selama 6 bulan. 6 bulan ya. 6 bulan. Terkadang Pak, ini cerita ini. Terkadang sapi itu kalau misalnya 2 minggu lagi udah mau berangkat, itu kadang-kadang menetes. Menetes air matanya ya. Ada Pak. Ada. Pak. Ada. Unik ya, ini dia cerita udah enggak ini. cerita menarik ya. Apalagi Pak Haji cerita menarik tentang sapi Jadi, yang sapi diperlakukan ini, untuk kurban, kelihatannya dia nggak punya akal tapi punya rasa Pak. punya rasa ya. Jadi kalau misalnya contoh misalnya kalau kita lewat misalnya kita elus-elus, Iya. kalau kita lewat lagi elus-elus, pada suatu saat kita lewat mesti kepalanya tuh Gitu, langsung disodarkan, ngasong gitu Iya. ya. Atau sebaliknya pas kita lewat kita pukul, gitu. Pas kita nanti lewat dia mundur. Dia mundur ya. Kalau dipukul, Iya. kalau lulus malah dia Kalau malah ngasong ya. datang. Nah itu perlakuan Pak Iya, Haji Pak. khusus untuk sapi kurban itu beda ya. Iya. Beda dengan sapi potong, sapi perah atau sapi apapun. Ternyata rahasia Pak Haji untuk memperlakukan sapi kurban itu smart ya. Artinya secara psikologis walaupun hewan, tapi mungkin lebih rela dipotong untuk kurban daripada untuk dijual ke pasar ya Pak Haji. Kejagal. Daripada kejagal lebih rela jadi kurban karena kurban adalah ibadah berbasis agama, berkorelasi